Shalom, kita lanjutkan apa yang menjadi pembicaraan atau topik kita pada hari ini. Saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara sesuatu hal yang menurut saya ini penting untuk kita ketahui. Bahwa semua orang yang percaya akan Yesus sebagai Tuhan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi sebuah tabernakel di dalam dunia ini, yaitu menjadi kemah sembahyang. Ini fasilitas atau ini tujuan Tuhan kepada setiap orang yang percaya supaya ini bisa tercapai. Ini yang harus kita capai, saudara. Ya, saya coba akan terangkan kepada saudara kenapa seperti itu. Yang pertama, saudara, Yesus menunjuk bahwa dirinya adalah tabernakel atau kemah sembahyang. Dari mana saya bisa menentukan hal seperti itu? Mari kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya itu adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, Yesus seringkali menjawab tantangan orang atau pertanyaan orang seolah-olah tidak seperti apa yang dipertanyakan. Saat ini adalah di mana bait Allah yang penuh dengan para pedagang. Yesus marah. Yesus kesal hatinya. Lalu dia memporak-porandakan semua. Terjadilah perlawanan atau debat di antara mereka, dan mereka bertanya, "Engkau berbuat seperti itu, apa yang kau bisa lakukan dengan bait Allah ini?" Yesus berkata, "Rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Runtuhkanlah rumah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Tapi yang dimaksud bukanlah bait Allah. Yang dimaksud adalah dirinya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dirinya adalah bait Allah? Perlu kita melihat penjelasan bagaimana penggenapan dari bahasa Yesus sendiri atau bahasa yang dimaksudkan dalam nubuatan Alkitab, yaitu tentang kata Immanuel. Itu yang dijanjikan. Saya bacakan lagi asal usulnya atau riwayatnya supaya kita jelas sekali, agar nanti pada akhir dari pembicaraan ini maka saudara adalah bait Allah dan dia ada di tengah-tengah saudara, maka saudara bisa beribadah, dan rumah itu atau tubuh saudara merupakan tempat ibadah. Jadi tujuan daripada tabernakel itu menjadi satu kenyataan dan dinyatakan berhasil. Kenapa saya harus ajarkan sekarang ini, saudara? Sekarang ini musim pandemi, di mana orang sebentar ke gereja, sebentar nggak bisa ke gereja, di mana orang dibatasi di gereja, nggak bisa cuma banyak-banyak, sekian persen harus datang. Tentu orang rindu, kalau mereka yang rindu dengan Tuhan, ingin mereka juga beribadah. Tetapi dengan pengertian tabernakel ini, rumah ibadahnya adalah dirinya sendiri. Lalu dia harus ikuti seperti apa yang dia kehendaki oleh Tuhan, menjadi tabernakel Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah dan sudah bisa melakukan ibadah di dalam diri Anda sendiri. Tapi sebelum itu perlu penjelasan yang lain. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35, ya, itu menceritakan tentang Immanuel. Saya tidak akan jelaskan lebih itu, tapi ada penjelasan yang lain lebih luar biasa, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-18, dan saya akan ambil beberapa ayat saja. Ya, pertama-tama di dalam ayat yang ke-1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman kalamuloh atau sabda. Sekali lagi saya jelaskan kepada saudara, ini pengertian Alkitab, pengertian agama Kristen, dan tidak bisa
diteropong atau dibandingkan dengan ajaran agama lain. Masing-masing punya keimanan, masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya cara sendiri. Kristen untuk Kristen, ya, agama lain untuk orang lain. Jadi nggak bisa. Kita akan fokus kepada iman Kristen karena kita belajar tentang iman Kristen ini. Yang pertama saya katakan, pada mulanya adalah firman. Atau firman itu adalah sabda. Saya ingin jelaskan dulu tentang firman ini. Kalau saya sebagai manusia, saya berbicara, omong-omong atau berbicara. Tapi kalau raja itu bertutur atau bersabda. Tapi kalau Allah itu tidak dinyatakan seperti saya ngomong, tapi dia berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sudah kelihatannya seperti kata-kata ini dibolak-balik, tetapi sebenarnya ini memberikan penjelasan yang sangat sederhana. Saya ambil satu ilustrasi. Saya dulu tinggal di luar negeri. Ya bilanglah saya ini di Australia cukup lama, 11 tahun saudara. Anak-anak saya ada tinggal di Indonesia. Jadi kalau saya rindu atau saya ingin memberikan nasihat kepada mereka, saya tidak mungkin menulis surat. Kenapa? Karena seringnya saya rindu kepada mereka, jadi saya merekam perkataan saya, perkataan istri saya, nasihat saya, apa keinginan saya, seperti apa supaya saya mengalahkan mereka, saya rekam. Waktu itu belum CD, masih kaset. Jadi setiap kali, atau seminggu sekali, atau sebulan 2 kali, saya kirimkan kaset itu melalui pos. Jadi ketika kaset itu sampai di anak-anak saya terus dia mengelilingi kaset itu, lalu dia mulai mendengarkan. Seandainya saya berkata begini, misalnya saya tegur ke si A, kamu tuh harus begini-gini, kamu yang paling besar, kamu harus begini. Lalu si B, anak yang kecil, lebih kecil dari dia akan berkata, tuh dengerin, Bapak ngomong apa? Tuh si Bapak ngomong apa? Pesannya apa? Tuh lihat. Saya pengen tanya kepada saudara, apakah itu Bapak? Apakah itu Bapaknya? Bukan, itu kaset. Tapi itu berisi perkataan saya. Jadi perkataan saya adalah saya. Kaset itu mewakili saya. Jadi seolah-olah saya ada bersama-sama dengan mereka, saya berkata langsung kepada mereka. Padahal yang berkata adalah kaset. Tapi suara saya yang direkam. Oleh sebab itu dengan penjelasan seperti itu jelaslah sekarang. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, kaset tadi adalah mewakili saya dan suaranya itu adalah suara saya. Atau dalam bahasa Indonesia, yang bahasa sehari-hari diberikan, pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda ada bersama-sama dengan Allah dan sabda itu sama dengan Allah, sejak semula ia bersama-sama dengan Allah. Jelas. Kita tidak bisa memungkiri, tinggal hanya kita bisa percaya atau tidak percaya. Terserah pada saudara. Tapi itu sabda, firman, itu perkataannya. Saudara tahu, semua di dunia ini, kalau kita lihat kitab Kejadian pasal pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya hanya dengan perkataan. Jadi telah terang, terang jadi. Jadilah gelap, gelap jadi. Jadilah ini, jadi semua hanya dengan perkataan. Dan kita cuma tahunya ditulis dalam Alkitab bahwa itu tinggal percaya dan tidak. Saudara, dengan kata lain, sabda itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Firman itu sudah ada dan dia bersama-sama dengan Allah. Jadi sabda itu atau firman itu adalah merangkum apa yang Allah pikirkan dan Allah nyatakan di dalam perkataannya, maka apa yang dinyatakan itu jadi. Seperti itulah Allah menciptakan, dengan bahan atau tanpa bahan, ya. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang jelas. Tanpa saya mengirimkan kaset tadi, tidak ada satu pesan pun, tidak ada apapun keinginan atau tidak ada satupun nasihat. Dan tanpa firman itu, tanpa perkataan itu, tidak ada satupun yang sudah jadi, nggak ada, sama sekali nggak ada, ya. Karena firman itulah yang menjadikan segala-galanya. Di dalam ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia.
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, nanti setelah kita akan belajar tentang pintu kemah suci atau pintu tabernakel, pintu gerbangnya, kita akan bahas kembali ini lebih mendalam, lebih jauh, lebih penjelasan lagi. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat ini. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataannya tadi, saudara, disampaikan melalui Gabriel, malaikat, datang sama seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kata perawan ini pernah jadi satu perdebatan di antara bapak-bapak gereja zaman dulu, saudara. Tetapi karena ada di Septuaginta, di mana para ahli yang menuliskan tentang perawan, nggak bisa lagi dibuktikan dengan yang lain, dan harus mempercayai bahwa Maria pada waktu itu masih perawan. Alkitab itu tidak bisa dirubah, Alkitab itu tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena berdasarkan sampai detik ini, saudara, Alkitab masih ada, dan Alkitab itu seperti apa yang adanya. Sulit untuk, kenapa? Harus sulit untuk memasukkan. Kenapa? Karena harus hafal ilmu buminya, harus hafal sejarahnya, harus hafal bahasanya, logatnya, slangnya, itu harus semuanya. Oleh sebab itu Alkitab tidak bisa ditambahkan lagi dengan penemuan-penemuan yang lain. Kenapa? Tahunnya berbeda, sejarahnya berbeda, ilmu buminya berbeda, letak-letaknya berbeda. Jadi kalau orang mau menulis Alkitab baru, dia harus menguasai seluruhnya dari apa yang terjadi pada Alkitab itu. Nah, dikatakan tadi firman itu telah jadi manusia. Kenapa kita jadi masalah? Firman perkataan tadi disampaikan kepada Maria, Maria menyerah. Terjadilah kepadaku karena aku hamba Tuhan, menurut Maria. Maka Maria bisa mengandung. Menurut manusia tidak mungkin manusia mengandung. Tapi kalau Allah mau, kenapa nggak mungkin? Tidak ada keterbatasan dalam kuasa Allah. Jadi Yesus, nama yang dari Allah yang diberikan, lalu masuk dalam perawan Maria. Maria mengandung. Dan firman itu, dari perkataan Allah yang dibawa Gabriel itu, sekarang telah menjadi manusia. Saudara, lebih jelas, lebih jauh. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, saya bukan mau memanjang lebarkan hal ini, tapi kita harus tahu dulu dasarnya. Kenapa dia disebut Immanuel? Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Apa maksudnya kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa? Jelas dikatakan itu di dalam terjemahan sehari-hari, katakan begini. Sabda telah menjadi manusia, ia tinggal di antara kita, Immanuel maksudnya. Nah, kenapa? Karena dia menyatakan bahwa dirinya adalah bait Allah. Walaupun perkataan itu kalau menurut kita manusia biasa rasanya nggak cocok ya dengan apa yang diperdebatkan oleh mereka. Tapi itulah yang ditulis oleh Alkitab. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya dalam hal ini setelah kita akan masuk ke dalam tujuan tabernakel. Yang berikutnya, saudara, manusia yang sudah mengalami kelahiran baru juga merupakan tabernakel. Jadi yang pertama, Yesus merupakan tabernakel, kemah suci Allah. Ya, dia bilang bongkar, 3 hari dia bangun. 3 hari dia bangun lagi. Yang kedua, manusia yang mengalami kelahiran baru. Orang percaya, lahir baru, maka dia merupakan bait Allah atau tabernakel. Ini janji firman, saudara. Dia adalah tabernakel. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, atau juga bisa dilihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bila dilanjutkan terus akan mengatakan siapa sebenarnya yang melakukannya ini. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kepada orang-orang yang lahir baru, orang percaya pada Yesus, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Camkan, saudara. Saya tadi katakan orang yang lahir baru. Orang harus lahir dari air dan roh.
Air boleh bercerita kepada baptisan, tetapi dalam roh Allah orang itu lahir baru. Lahir baru itu yang lama sudah berlalu, yang berdosa sudah nggak ada. Tapi yang datang sekarang yang baru, betul-betul baru. Ya, itu yang baru. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ingat, saudara yang di dalam Tuhan, yang percaya Tuhan, yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, saudara bait Allah dan roh Allah tinggal dalam saudara. Jangan membinasakan bait Allah, karena akan dibinasakan. Seperti apa membinasakan bait Allah? Sekarang Anda bayangkan saja. Saya tidak menyerang orang yang merokok, ya, sama sekali enggak. Tapi saya pakai perumpamaan ini. Saya sudah lama berhenti dari merokok. Rumah saya bersih dari asap rokok. Di belakang dapur, itu seringkali ada seorang yang suka merokok, yaitu orang-orang yang kerja sama saya. Saya udah nggak merokok. Ruangan dapur dengan ruang makan saya adalah jalan sedikit berbeda dan beda ruangan. Tapi saya bisa merasakan kalau ada orang yang merokok di sebelah, baunya nyampe. Dan saya bisa batuk karena itu. Tenggorokan saya bisa sakit. Saudara, ini perumpamaan. Sekali lagi maaf, saya bukan nyerang orang yang merokok. Kalau seandainya saudara adalah bait Allah, ada yang sesuatu yang Allah nggak suka, saudara lakukan di dalam bait Allah itu, apakah bedanya seperti tadi perokok tadi? Membuat saya tidak betah, membuat saya tidak kerasan, membuat saya rasa terganggu. Jadi dengan demikian saudara, sama dengan kita mengganggu roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Jadi sebenarnya saudara, walaupun kita berdosa seperti apa, dia tetap sayang. Dia tetap ingin tinggal bersama dengan kita karena kita bait Allahnya. Tetapi tingkah laku kita yang tidak menyukakan dia, sesuatu yang dia tidak suka, kita lakukan di dalam tubuh kita, sama dengan kita membuat dia terusik atau terusir dari diri kita. Saudara, kalau Tuhan sudah mengakui bahwa saudara bait Roh Kudus, dan dianggap oleh dia sebagai bait Roh Kudus, dia ingin tinggal bersama saudara, mari pelihara tubuh ini, jangan menjadi ketidaksukaan Tuhan. Maka dengan demikian saudara, mungkin satu saat di mana kita kalau sudah keterlaluan, dengan sendirinya roh Allah akan meninggalkan kita. Kalau roh Allah meninggalkan kita, maka kita tidak punya lagi Immanuel. Tinggal kita sendiri. Saya tidak memaksa saudara untuk meyakini hal seperti ini, tapi mari kita pikirkan bersama. Kalau saudara sudah diakui sebagai rumah Allah, sebagai tempat tinggal Allah, tabernakel Allah, mari kita berbuat baik. Ketika saya mencium bau itu, bahkan baju saya saja udah bau rokok, lah saya bilang kepada karyawan saya, coba saya minta kamu jangan merokok di situ. Merokoklah di luar sana, di pinggir jalan. Sehingga saya tidak merasa terganggu. Dengan demikian saya tidak nyaman lagi ada di rumah saya karena asap rokok saudara. Saya bukan benci Anda merokok, tapi itu bukan kesukaan saya dan saya sudah tidak biasa lagi mencium bau rokok itu. Sama seperti yang mereka bilang. Kalau saudara masih sayang, tubuh saudara adalah bait Allah, di mana Allah mau tinggal, roh Allah tinggal dalam diri saudara. Hentikan apa yang dia tidak suka. Satu kerugian yang besar kalau roh Allah meninggalkan saudara. Kalau saya pernah membahas bahwa dia bisa berbicara dan menjawab semua persoalan hidup saudara melalui firman Tuhan yang saudara baca. Tapi kalau roh Allah sudah tidak ada dan roh Allah tidak lagi mau menasihati saudara, tidak lagi memperhatikan saudara, rugilah kita saudara. Sebagai orang yang selalu dan senantiasa dikasihi dan dilindungi serta diberi nasihat-nasihat dan diarahkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi warga tabernakel. Berikutnya saudara, tabernakel tidak menunjuk hanya kepada diri Yesus atau kepada orang percaya. Kita akan bahas lebih lanjut saudara di dalam volume berikutnya. Sampai jumpa lain waktu. Bye.